Dapur aja yang diangkat, semua juga diangkat, ya kan? Semua lemari, semua buffet, semua segala macam sampai berangkas, ya kan? Nah terus orang bilang, wah gitu aja berhitung, udah nggak pernah dikasih apa-apa juga ngomong isi berangkasnya segala macam. Nih kita mau ditunjuk nih ya. Ini suami yang pelit begini, coba kalian masukin. Ini kan suami yang pelit yang kalian kasih gambaran. Ini ulang tahun, ya, ulang tahun tuh, lihat tuh, dolar bergepok-gepok dikasih, ya kan? Jadi masih berani ngomong pelit lagi gitu. 22 tahun diurusin, kemudian masih keluarkan statement yang begitu gitu. Itu kan sangat-sangat tidak etis, gitu ya. Karena kita harus kayak Pak Karta bilang, lu terima kasih dong, ya toh. Udah 22 tahun dikasih makan, dikasih fasilitas segala macam, ya kan? Ada nggak suami begini dikasih hadiah sampai ratusan ribu US dollar? Kita nggak mau keluarin, tapi udah keterlaluan. Selalu dinyatakan nggak pernah ngasih apa-apa, nggak diminta aja dikasih nih. Ini bukti, apalagi yang kurang? Tadi itu, ya. Beberapa puluh gepok-gepokan, ini jelas 100 ribu US berapa tuh, udah berapa miliar tuh, ya kan? Jadi jangan sembarangan aja gitu ya berbicara. Kemudian juga yang kita mau tambahkan lagi, coba ini kan kita ambil dari Instagramnya Mami Toko, ya kan? Ini juga hal yang membuat ya kenapa Pak Hotma itu artinya jadinya memang sama sekali tidak respect. Itu baik kepada istri, baik kepada orang lain. Masa di Instagram ini ditulis apa di sini? Happy birthday, apa namanya? Mami Toko thank you. Kok Vino ganteng sampai harus balik dari Surabaya? Sekarang gini kan pertanyaannya masalah kepantasan. Pantas nggak seorang istri, ya, membangga-banggakan, yang memuji-muji orang lain, ya kan? Di Instagram yang dibaca orang secara umum. Ini kan masalah nilai. Ada orang bilang, itu kan cuman begitu aja, begini aja. Tapi kan orang ini, ya yang udah selalu dikatakan sama Pak Hotma, saya nggak suka kamu jalan sama mereka itu. Kemudian dengan pongahnya mengekspos bahwa seolah-olah ini orang paling baik, diberikan perhatian dan segala macam. Jadi makanya saya katakan, kalau tadi pertanyaannya, apakah masih bisa diselesaikan di sini? Tetap masih ada kesempatan terakhir, seperti Pak Karta kemarin bilang. 1 minggu lagi kita tunggu, ya kan? 1 minggu lagi tidak datang dengan tangan di bawah, tidak datang katakanlah dengan mau mengalah, hanya mau menang-menangnya sendiri, sementara nggak tahu di mana haknya dia. Kalau memang merasa punya hak, gugat dong di pengadilan, baru gentle, ya toh? Ini pengadilannya pengadilan media, pengadilan apa namanya kontroversi, yang ngomong di infotainment. Nggak ada pembagian harta di infotainment di media. Pembagian harta, kalau mau bicara baik-baik itu masih boleh, internal. Kalau enggak, bicara di pengadilan, berjuang. Makanya saya berapa kali bilang, kalian kelakuannya kayak pengemis. Tuh, pengemis tuh. Kalau orang minta-minta terus, itu namanya pengemis. Ya kan? Kenapa? Udah tahu kan haknya kok. Kalau memang merasa punya hak 50%, buktikan. Kalau enggak, silakan buktikan. Di mana ranahnya? Pengadilan. Kita akan buktikan di pengadilan. Mana yang menjadi hak kalian, mana yang jadi kewajiban kita, nanti kita pertanggungjawabkan. Saya pikir itu cukup dari saya ya. Pak, artinya sampai saat ini Pak Hotma sendiri ada menyampaikan mungkin pengennya seperti apa di atas kasus ini, Bang? Iya kan berkali-kali tadi Pak Partai pun disampaikan berkali-kali, kembalilah ke rumah, temuin saya, minta maaf. Enggak semua disalurkan ke Hotman Paris. Hotman Paris kan memang kan bisa bilang ini kuasa diterima sebulan yang lalu. Sebenarnya kalau kita udah terima kuasa dari klien untuk perceraian, kita daftar ke pengadilan. Jadi 2 minggu yang lalu di persidangan sudah berwujud entah damai, bercerai atau bagaimana. Ini kan enggak, itu dibawa kemana-mana. Jangan-jangan dibawa juga untuk ketemu perempuan-perempuan lain, lihat lo nih. Nah itu Hotman Paris. Nah saya juga bilang nih, Hotman Paris tadi ngomong juga
pasal 367 KUH pidana mengenai pencurian dalam keluarga. Dia suruh baca yang benar. Di situ diatur seperti apa pencurian dalam keluarga. Di sini sudah masuk ke dalam pasal 367. Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok. Mulutnya aja besar. Ya. Ayo kita buka sama-sama, kita debat isi pasal 367 KUH pidana itu. Kan jelas siapa yang mencuri dalam keluarga, dilaporkan, itu diproses. Nah, itulah makanya kalau hari Sabtu nanti, sesuai dengan batas waktu, kalau saja Desire tetap masih bersikeras, kita akan laporkan kok tindak pidana pencurian. Itu bersih, semua jelas kan, ada videonya, ada fotonya, ada segala macam. Jadi Hotman Paris itu nggak ngerti. Nanti saya suruh sekolah lagi kawan itu aja nggak jelas juga sekolah di mana dulu. Ya. Bang, ada kemungkinan nggak sih Bang kalau yang diajukan sama Ibu DT itu hanya formalitas saja? Gugatan yang diajukan hanya formalitas saja gitu untuk mau menggugat dan lain-lain. Enggak juga, dia kelihatan serius, tapi dia nggak tahu mana yang menjadi haknya dia, mana yang menjadi kewajibannya dia. Kalau saya lihat sekarang ya, bahwa kasus ini sengaja, ya, ini dilama-lamain, disengajain, ya kan? Kan mereka yang bermain di ranah media, mereka yang butuh follower, mereka yang butuh subscriber, umpamanya. Kita kan enggak, kita nggak bergerak di bidang itu. Nah, jadi kita mencurigai ya bahwa ini sengaja digoreng-goreng ya untuk menambah konten dan follower saja. Kemudian juga tanyalah mereka itu, ya toh, ibu itu peduli nggak sih, ya toh, sama cucu-cucunya, ya toh, yang dari BAMS kan gitu ya. Yang kami tahu ini informasi ini nggak peduli juga. Kemudian yang satu lagi adalah bahwa Pak Hotma sekarang itu di rumah. Ya udah merasa bebas, merasa tenang dengan tidak ada lagi si ibu ini gitu loh. Yang jelas kita tegaskan, kita nggak pernah usir. Tetapi artinya rumah tangga ini, ya Pak Hotma klien saya bersama anak cucunya, jadi damai sukacita itu. Ya kemarin kita ngumpul dengan segala macam, dengan free, dengan tidak ada beban lagi. Jadi artinya kalau sana bilang mereka juga udah tidak ada lagi keinginan untuk kembali, silakan aja. Kan mereka yang mau meminta katakanlah haknya dia, ya kan? Nah kemudian dia minta, kita nggak bisa tanggapi karena permintaannya dia berlebihan. Sekarang kalau dia meminta berlebihan, uji di pengadilan aja, begitu aja deh, ya toh? Kita nggak mau lah tanggapin. Jadi kalau ada dibilang cabut laporan ke Pradi, silakan berpikir 10 kali atau 2 kali. Kan sudah bilang kemarin, jangan sampai tidak dilaporkan, ya. Kita beradu aja deh di ranah peradilan. Jangan bertempur terus seperti ini gitu ya. Kita juga nggak punya waktu. Sekali lagi saya bilang nggak usah jual-jual bilang, oh itu lawyer di sana nggak cari kesempatan dari panggung. Hei Hotman Paris, ingat kasus dulu tuh. Ini saya sebutin nama nih sekarang nih. Ananda Mikola dulu sama Marcella Zalianti. Kamu pengacaranya dia. Saya sebagai pelapor dulu mewakili Agung. Kau bisa nggak lepaskan kau punya klien? Nggak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya, ya toh? Udah tuh kau anggap, kau minta saya bersalaman di pengadilan di Jakarta Pusat. Besok kau expose bahwa kita berdamai. Kemudian keluarga klien saya tersinggung. Kenapa Pak Partai bisa damai dengan kuasa hukum dan pihak terlapor dalam hal pada waktu sudah jadi terdakwa di pengadilan. Saya wawancara pada waktu itu, saya bilang itu bohong. Pengacaranya itu ngomong bohong. Tidak ada perdamaian segala macam. Itu Hotman Paris masuk mau ke ruang sidang. Dia lihat saya lagi konferensi pers di dalam. Dia ketakutan, dia kabur. Kau udah pernah kabur dari kita, ya kan? Dan kau akan kalah lagi berhadapan sama kita. Ya, ini hanya yang berdua aja hadapin. Ya, lu boleh pakai 16 orang punya lawyer, bilang lu tambah 160 lagi. Kita nggak takut sama lu. Bang, kabarnya juga kan Bang Hotman udah, Bu Desi sudah cabut kuasa Bang Hotman nih, Bang Hotman Paris. Iya, kalau itu simpel nanti ditambahin Makarta ya. Kalau benar, ya saya nggak mau dong mengatakan saya senang atau enggak, karena saya nggak tahu informasi ini. Ya kan, ini kan saya cuma dengar informasi ini. Apakah informasi ini akurat kan kita juga nggak tahu. Kalau memang dicabut, sesuailah sama apa yang sudah disampaikan berkali-kali ya oleh rekan saya Muarakarta. Karena memang itu jalan yang terbaik menurut pandangan kita gitu ya untuk menyelesaikan.
Karena selalu yang bikin ribut-ribut, yang jadi biang keroknya itu memang Hotman Paris. Ya, kan dari pertama. Jadi kalau gini ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Mengenai tutup mulut, dia bilang nih mau laporkan tutup mulut. Tutup mulut itu pengertiannya, ya yang disampaikan Tommy Sihotang sekali lagi, itu supaya dia jangan mengekspos ini berlebihan lagi. Diam biar Pak Hotman menyelesaikan dengan Bu Desi. Ya itu satu. Kemudian dibilang sekarang saya mau laporin ini. Ya, alasan kedua, saya dibilang kambing. Ini sekali lagi kita tegaskan ini ya, kita jelaskan nih, biar ngerti. Ini dokter nggak ngerti-ngerti juga nih sama bahasa Indonesia, ya toh? Jadi yang dibilang itu, kalau manusia itu dipegang mulutnya, kalau kambing itu dipegang buntutnya atau ekornya, itu hanya istilah aja. Sama saya sekarang mengatakan sama dia, Hotman, kau yang menabur angin, nanti kau akan menuai badai. Terus apa? Terus saya mau kirim badai gitu sama dia. Saya mau kirim apa gitu, gelombang pasang, tsunami gitu. Enggak. Itu kan pepatah mengatakan bahwa kalau orang cari gara-gara, nanti akan ada satu kekuatan besar yang akan menghantam dia. Ya. Kemudian dengan kata-kata apa lagi? Banci tampil. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, dia kata mau melapor, cepet laporkan gitu. Karena saya bilang ini gak ada kaitannya sama kode etik. Banci tampil tuh orang yang selalu pengen pengen eksis gitu ya kan, dimana-mana pengen mau dapat peran yang lebih segala macam. Saya nggak tahu lah entah bagaimana caranya. Ada juga orang yang gayanya katakanlah mungkin arogan, ada orang dengan lucu-lucu, ada juga orang dengan gaya badut-badutan terkenal gitu ya. Saya nggak tahu lah, kalian bisa artikan sendiri ya. Kalau buat kita memang ya asal laku aja gitu. Cuman kalau kita sih malu lah ya, kalau mesti kayak badut-badutan gitu ya kan, menjadi terkenal. Jadi terkenal itu ada dua, terkenal karena berbuat kebaikan, terkenal karena memang dianya jelek gitu ya kan. Nanti kita uji, masyarakat akan nilai yang mana. Jangan bangga dengan, wah saya punya follower 5,7 juta. Rakyat Indonesia 270 juta. Katakan 5,7 juta yang mendukung Anda, bahwa Anda itu paling benar. Masih ada 200 sekian juta orang Indonesia yang diem, yang kita nggak tahu sekarang hati kemana. Tapi kami yakin, pada waktunya orang akan melihat. Dengan kelakuan seperti ini, ya stigma yang dilakukan, dan saya sudah sampaikan tadi ya, dibilang inilah, dibilang ada perhatian, nggak bilang memberikan apa-apa. Tadi kan sampaikan ya, mana sekali lagi nih media yang belum dapat nih, kita ulang lagi nih, Dibilang mana yang belum? Ayo ini, ayo.